Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rismun, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya, walaupun di masa pandemi yang ya kita nggak tahu akan selesainya kapan. Nah, di Sobat Inspiratif kali ini dan ini benar-benar kayak wah, bersyukur sih akhirnya setelah sekian lama mangkrak Sobat Inspiratif akan tayang lagi di YouTube channel Rismun Andar Alami. Kira-kira di Sobat Inspiratif siapa ya yang menjadi Sobat Inspiratif kita, maksudnya teman bincang-bincang kita nanti ke depannya. Kita langsung aja ya, mungkin gak usah lama-lama lagi karena kan kita kan pengen langsung dengerin nih ceritanya dari Sobat Inspiratif kita. Sekali lagi, aku mau ngingetin ya ke teman-teman semua. Di sini aku Sobat Inspiratif mengundang teman-teman aku atau sahabat-sahabat aku atau siapapun itu yang bisa dia bisa ngasih sebuah cerita yang kita bisa mendapatkan pesan atau inspirasi atau motivasi dari cerita Sobat Inspiratif kita. Kita langsung sambut aja di Sobat Inspiratif di YouTube Rismun Andar Alamin, yaitu Kak Nina. Kak Nina boleh langsung masuk frame. Nah mungkin Kak Nina langsung kenalin dulu aja nih, Kak Nina ini siapa, terus mungkin sekolah di mana, terus ya perkenalan diri dulu ke Sobat Rismun yang ada di rumah. Halo Sobat Rismun semuanya, ya aku Nina. Aku tadi pertanyaannya apa aja? Kuliahnya ya? Kuliahnya, namanya, mungkin jodoh ya. Nah itu ribet ya. Kalau kuliahnya alhamdulillah aku sudah lulus ya, alumni dari Institut Komunikasi dan Bisnis London School of Public Relations Jakarta. Begitu untuk jenjang pasca sarjana. Jadi aku sewaktu kuliah concernnya ke public relations dan dunia ilmu komunikasi gitu. Jadi sekarang udah S2 ya? Alhamdulillah. S2 masih kelihatan muda ya guys? Ya nggak sih guys? Iya. Karena akselerasi kayaknya. Oh, akselerasi. Jadi jadi itu mungkin salah satu semangat juga nih teman-teman ya. Jadi ngejar pendidikan tuh bisa macam-macam. Salah satunya kesempatan sih. Jadi waktu itu kesempatan itu datang ketika S1, kebetulan kampus mengadakan semacam rekrutmen atau untuk yang S2, tapi modelnya itu kayak kita hanya meneruskan 1 tahun, nambah 1 tahun. Betul, jadi kan kalau S1 kita geser-geser ya, supaya kita di tengah. Iya, jadi nambah 1 tahun. Jadi harusnya lulus S2 itu kan 2 tahun ya. Betul. Jadi ini aku sebenarnya bukan akselerasi yang memotong jadwal kuliahnya, memotong pelajarannya, tapi sudah memulai pelajaran di S2 itu ketika semester 7 di S1 ketika menyusun skripsi. Iya, mantap ya. Gue kan. Keren banget sih, salut. Gitu, jadi ya itu kesempatan. Jadi kembali lagi kesempatan itu mau kita ambil atau kita enggak, tapi ya udah lah ya gitu. Iya, tapi itulah, kadang kesempatan tidak datang 2 kali. Betul, apalagi kita masih muda ya. Iya, kita coba aja. Ya ini kan menang nggak menang ya, bisa atau enggak gitu, lulus nggak lulus, tapi ya nggak apa-apa, kita coba aja dulu. Gitu. Ya alhamdulillah aku masih hidup kok. masih bisa dilalui gitu lah. Iya. Nah pasti Sobat Rismun di rumah nih ngelihat baju kita sama ya, traditional games return. Nah itulah kenapa aku mengundang Kak Nina sebagai Sobat Inspiratif, karena Kak Nina ini adalah founder dari Traditional Games Return Community. Kalian bisa cek Instagramnya di apa Kak? TGR Campaign. TGR Campaign. Nah, jadi aku pengen bincang-bincang nih sama Kak Nina dari latar belakang adanya TGR, terus TGR tuh organisasi apa sih? Terus udah kontribusi apa aja nih di masyarakat dan kegiatan-kegiatannya ngapain aja? Nanti kita kulik-kulik ya guys. Oke, kita langsung tanya aja ya ke Kak Ninanya tentang TGR ini, Traditional Games Return Community. Nah, awal dari Kak Nina mendirikan komunitas Traditional Games Return ini, gimana sih Kak? Awalnya tugas. Awalnya tugas. Tugas mahasiswa pada umumnya ya, tapi ternyata jadi singkat cerita tugasnya itu intinya suruh bikin gerakan sosial, kampanye masyarakat gitu yang ditujukan untuk orang banyak, dan hasil akhirnya adalah publisitas dari media. Artinya media harus memuat acara kita gitu. Harus masuk ke media nasional, dan itu kayak pressure banget untuk mahasiswa semester 3
Gua harus semester 3. membuat kegiatan ya. Pemikiran orang awam pasti kan masuk berita, masuk media itu kan berarti harus sesuatu yang kalau nggak bagus banget, jelek banget gitu kan. Benar. Jadi ya memang harus dipikirkan matang-matang, ini apa, kalau kayak konsepnya biasa aja atau yang sudah pernah dilakukan atau yang kayak meniru gitu kan, mungkin orang ngapain sih publikasi kita gitu kan. Lebih baik cari aja yang lain atau yang udah pernah ada atau yang lebih besar. Benar. Karena pada akhirnya media selalu akan membanding-bandingkan gitu loh. Dan akhirnya karena sampai jadi indikator penilaian saat itu hanya publisitas tadi. Jadi tidak dinilai dari UAS, dari UTS, dari apa, dari final report, dari apa, proposal, itu nggak ada nilainya. Tapi memang kita harus tetap lakukan. Tapi itu nggak masuk ke penilaian gitu loh. Jadi ABCDE penilaiannya itu berdasarkan media mana yang liput gitu. Jadi itu pressure banget kan. Pas di awal dikasih tahu kayak gitu. Takut fail dong. Kalau misalnya sama sekali nggak ada yang ngeliput gimana gitu kan. Akhirnya waktu itu sempat ada beberapa pilihan. Ini kan tentang permainan tradisional. Sebelumnya tuh ada kayak tentang pejalan kaki, hak pejalan kaki kan sekarang trotoar tuh banyak dipakai untuk jualan atau apa, itu kan sebenarnya haknya pejalan kaki gitu kan. Cuman kembali lagi bingung ntar acaranya mau diapain gitu. Itu tahun 2016 ya. Jadi terus akhirnya diskusi ketemulah ide untuk gimana kalau permainan tradisional. Dulu gadget nggak semarak sekarang sih, tapi udah mulai kekhawatiran gitu, kayak anak-anak tuh kayaknya udah mulai banyak deh yang main gadget gitu kan. Dan kayaknya adik-adikku juga nggak pada kenal permainan tradisional, kata beberapa anggota timku gitu kan. Aku pikir, oh iya juga ya, dulu waktu aku kecil aku suka banget tuh kayak main bekel, main kelereng, main layangan, congklak gitu kan. Sobat Rismon di rumah juga pasti pernah memainkan itu. Nah, benar. Tapi kenyataannya di 2016, bahkan sampai sekarang, itu kan kayak sedikit banget ya yang memainkan dan melestarikannya. Apalagi juga disandingkan dengan sesuatu yang istilahnya sudah lebih kekinian, ya, sudah modern dan lain sebagainya. Jadilah aku pikir ya kenapa enggak juga sih kita tuh melestarikan permainan tradisional. Akhirnya cari-cari nama, ketemulah Traditional Games Return. Jadi mengembalikan permainan tradisional. Atau ini saatnya, waktu yang tepat nih permainan tradisional tuh bangkit lagi gitu ceritanya gitu. Jadi sama dengan goals dan lain sebagainya. Jadi awalnya itu Karena sebel juga sih sebenarnya, tugasnya challenging ya, susah. Tapi akhirnya karena keseriusan, akhirnya ya udah bisa dilalui. Diliput juga, mungkin karena juga isunya ya. Jadi aku jadi berpikir bahwa permainan tradisional itu sebenarnya masih ada di hati kalian semua nih yang nonton. Pasti. Iya, jadi beritanya naik. Dan setelah itu ternyata tugas aja nggak cukup sampai di situ. Jadi maksudnya banyak yang bilang, karena waktu itu kan kampanye pertama di RPTRA ya, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Jadi kalau di Jakarta ada kayak taman gitulah. Ini ada gambarnya nanti. Iya, nanti di gambar sini ya. Iya, jadi disitulah pertama kali mengadakan kampanye bersama. Nah itu masyarakat bilang, Kak kapan main kesini lagi? Itu kan jadi pressure yang lain ya. Jadi yang awalnya cuma kayak, ini cuma buat tugas doang. Iya, nah ternyata orang kayak excited gitu ya. Iya. Jadi kayak iya juga ya ternyata. Ya main lagi sama TGR gitu. Ternyata itu membekas ya di hati mereka. Pasti sih. Gitu. Jadi kayak, dan ada waktu itu kolaborasi juga dengan Forum Anak DKI Jakarta, dan fasilitatornya bilang, kenapa nggak kita lanjutin aja kampanyenya? Kita coba aja berapa tahun sih bertahan gitu kan. Ya apa sih namanya, kayak nyoba-nyoba aja, siapa tahu emang orang jadi makin kenal dan akhirnya permainan tradisional ini jadi digemari lagi. Benar. Dan inilah sampai sekarang 2016 sampai 2021. Udah kemarin 4 tahun. Wih, dan ada suara-suara efek gitu lah. Iya. Mantap. Oh, jadi gitu ya awal mulanya TGR berdiri ya. Pertama dari tugas, terus dari tugas itu bingung nih, maksudnya kayak itu kan tugasnya harus dipublikasikan, dan kayak ternyata dari tugas tersebut pas Kak Nina ini misalnya tadi ke RPTRA, dari masyarakat di RPTRA itu kayak excited gitu loh, kayak maksudnya kayak ternyata seru ya, ada TGR ini, bisa kayak kita nostalgia lagi nih, bisa mengenal kembali permainan tradisional, bisa ibaratnya apa ya, secara tidak langsung ini bentuk dari pelestarian ya. Apalagi gimana ya guys, sekarang ya 2021 itu udah anak-anak tuh udah main anak-anak umur di bawah 5 tahun, bahkan 5 tahun, 4 tahun itu udah kayak mereka tuh udah dikonsumsiin sama orang tuanya tuh gadget gitu loh. Sementara kan
bahwasanya anak-anak kecil itu kan mereka harus diasah motoriknya kan. Iya. Nah, dari permainan tradisional juga secara tidak langsung bisa mengasah motorik mereka, entah itu main bola bekel, congklak dan sebagainya. Nah, mungkin nanti Karina bisa menjelaskan salah satu permainan yang bisa kita ambil di kehidupan nyata nantinya gitu ya. Gitu guys. Oh, keren. Nah, tadi kan Karina udah cerita nih tentang latar belakang berdirinya si TGR Community ini. Sekarang aku mau tanya nih Karina, di dalam TGR itu kan pasti banyak banget teman-teman atau relawan yang membantu dari berdirinya TGR ini. Nah, mungkin Karina bisa cerita nih siapa aja sih orang di balik dari TGR ini. Terus juga mungkin nanti Karina juga bisa cerita kegiatannya kita ngapain aja sih. Kan pasti kan ini kan adalah salah satu komunitas yang beda dari komunitas-komunitas lainnya yang melestarikan permainan tradisional. Pasti orang-orang awam nggak tahu nih, maksudnya kayak TGR ngadain sendiri atau diundang atau gimana sih. Nah, Karina boleh cerita. Siapa yang ada di belakang TGR? Amin. Juga ya kan. Ada anak-anak muda keren lainnya juga. Jadi memang tanpa relawan, tanpa kerjasama tim yang baik ya, TGR mungkin nggak sampai umur segini ya. Maksudnya mungkin di tahun pertama udah goyang hilang gitu ya. Itulah. Tapi memang ketika menjadi relawan pun kita belajar untuk bertanggung jawab, belajar untuk berkomitmen ya, meskipun istilahnya nggak ada yang hitam di atas putih, tanda tangan kamu kontrak harus berapa lama gitu ya. Tapi kan Amin udah berapa tahun? Dari tahun berapa sih? 2018 ya? Tuh kan awet. 2018. Iya, berarti kan karena ada sesuatu yang kita ingin lakukan bersama, tujuannya sama gitu. Jadi pengen mencapai itu gitu. Jadi itulah anak muda itu memang sekarang kan makanya dibilang banyaklah ikutan organisasi. Bahkan yang di kampus-kampus pun, iya bagus ikutan organisasi kampus. Tapi akan lebih bagus juga ketika kita juga mengenal masyarakat yang ada di luar gitu. Benar. Ketika ini berubah menjadi bukan tugas kampus dan menjadi gerakan masyarakat milik bersama, ini milik semua, TGR itu milik semua, milik kalian juga, milik semuanya gitu. Jadi ketika itu sudah menjadi gerakan yang lebih besar keluar dari pintu kampus, itu jauh terasa lebih bermanfaat buat orang, lebih kayak oh ini impactful gitu. Jadi kenapa nggak dilanjutin gitu. Dan kemudian yang menggerakkan lagi tuh hati ya pasti, karena maksudnya juga ide-ide itu datang dari mana-mana. Kita punya beberapa divisi-divisi yang memang kita set seperti seolah-olah ya lagi ada di kantor gitu ya. Ada divisi, ada finance, Amin di finance, ada yang di divisi kreatif, ada desainernya, ada bagian sosmed plannernya, ada web dan lain sebagainya. Banyak lah ya. Itu pelan-pelan tapi berusaha untuk setidaknya kami tidak bisa memberi gaji ke mereka, tapi setidaknya keluar dari TGR, ya nggak berharap keluar sih. Maksudnya di luar dari TGR, bukan keluar ya, nggak ada yang nggak. Di luar dari TGR, mereka punya sesuatu soft skill atau apa yang mereka bisa bawa gitu loh. Mereka bisa ingat, oh dulu aku di TGR diajarin bikin ini, atau bikin konten kayak gini, diajarin caranya gini. Ada lah sesuatu ilmu yang didapatkan. Dan bukan hanya dari TGR sebagai community-nya, tapi sebagai as individual di dalam community-nya itu juga memberikan inspirasi juga ternyata. Jadi misalnya kita ngelihat, contoh aku ngelihat temen aku tuh suka banget dari kecil desain, tapi memang aku tidak sekolah desain, jadi aku hanya ya udah belajar autodidak gitu. Terus kebetulan kemarin dapet tim desain yang memang profesional, artinya memang bekerja di bidang itu dan lulusan desain dan lain sebagainya. Ada namanya Kak Hasna, ada Kak Reski dan lain-lain, itu mereka yang gerakin desain itu aku jadi belajar dan semangat kayak pengen cari tahu lagi, pengen mengasah ilmu lagi. Jadi ilmu tuh bisa didapat dimanapun. Benar. Bahkan bukan yang textbook, bukan yang kita dapetin di kampus, tapi kita dapat bonus-bonus yang lain. Artinya kita jadi tahu, oh cara bikin fit yang keren tuh kayak gini, oh caranya gini tuh jadi gini. Belajar dari orang baru, kenalan dengan relasi yang baru, tentunya juga meningkatkan kepercayaan diri, komunikasi, koordinasi, itu sih yang paling utama. Karena di sini juga nggak dibeda-bedain harus gimana sih, yang baru masuk, yang udah lama, ya udah kita membaur satu sama lain ya. Itu yang bikin betah. Dan terus programnya. Iya. Nah, kegiatan-kegiatannya apa aja gitu. Terus kan kayak banyak tuh yang DM aku kan, Karina, Min, Moon gitu. Ini TGR kegiatannya ngapain sih gitu. Terus dia tuh selalu ngadain acara atau diundang atau gimana sih, kayak maksudnya apalagi ribet kan bawa permainan tradisional itu kok bisa gitu, kok mau gitu.
Iya, tapi aku ada yang lupa tadi. Apa Jadi tuh? selain dari tim yang ada di pusat, ada di Jakarta ini ya, tapi ada juga adik-adik ambasador yang juga di daerah-daerah menggerakkan. Wah, halo, Iya, ada di iya, ambasador ada. TJR. Iya, jadi mereka bergerak sendiri, bahkan difasilitasi oleh pemerintah daerahnya. Contohnya di Pekalongan, mereka bikin komunitas kayak kita, Mantap. cuman di sana Nih gitu. ya, apa Instagramnya? Iya, jadi kalau yang ada yang mau gabung juga atau mau bikin TJR di daerahnya, boleh banget. Boleh banget langsung Karena ya kalau DM ya, di Iya. Instagram TJR. boleh. Nah, kalau untuk programnya sendiri tuh banyak, mostly